Halo guys. Eh, kita bicara soal pemangkasan anggaran nih yang sedang ramai. Nah, khususnya di Kementerian PUPR misalnya. Ya, kita sama-sama tahu lah bahwa Pak Prabowo ingin sekali mengefisiensi anggarannya di APBN ini. Jadi banyak sekali kementerian dan lembaga yang dipotong anggarannya. Nah, di PUPR ini, anggaran Kementerian PUPR ini dipangkas sampai 81,38 triliun. Ini kan bukan nilai yang sedikit gitu ya. Dan tentunya ini akan berakibat banyak sih. Seperti misalnya proyek-proyek yang seharusnya bisa jalan, ya mau nggak mau jadi berhenti mendadak gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal pemeliharaan jalan, waduk, bendungan, gitu ya, jembatan dan lain-lain. Padahal infrastruktur seperti ini, seperti jembatan dan lain-lain ini kan urat nadi bagi kota-kota dan negara seperti kita. Nah, kalau fasilitas seperti itu tidak dirawat dengan baik, ya kita bisa bayangkan sendiri bagaimana akibatnya. Bisa saja terjadi bencana. Misalnya seperti waduk dan bendungan. Ini kan butuh perawatan yang rutin dan intensif. Karena kalau dibiarkan begitu saja, ya bisa saja terjadi jebol nantinya. Dan kalau sudah terjadi seperti itu, maka banjir bandang akan datang. Dan bukan cuma soal kerugian materi, tapi juga soal nyawa manusia. Belum lagi kalau bicara soal rantai distribusi barang yang bisa terputus. Belum lagi soal aktivitas ekonomi yang lumpuh. Dan yang paling parah, ya tentunya banyak masyarakat, rakyat yang akan kehilangan tempat tinggal akibat bencana seperti tadi. Nah, selain itu, jalan-jalan yang rusak, yang tidak dirawat dan tidak diperbaiki juga berbahaya. Bisa membuat kecelakaan yang bisa merenggut nyawa. Dan akhirnya bukan hanya rakyatnya, tapi juga pemerintah, ya mau nggak mau pasti akan dalam tanda kutip disalahkan juga gitu ya. Nah, belum lagi kalau bicara soal efek domino di bidang ekonomi. Nah, pemangkasan anggaran ini nggak cuma membuat infrastruktur mungkin saja bisa terbengkalai, tapi juga akan berefek ke sektor lain. Seperti soal PHK ya, yang akan bisa terjadi di depan mata. Di Kementerian PUPR ini misalnya. Kementerian PUPR ini kan biasanya bekerja sama gitu dengan BUMN dan kontraktor-kontraktor swasta. Nah, kalau proyeknya nggak jalan, dicabut atau berhenti mendadak seperti ini, maka mereka mau nggak mau harus mengurangi karyawan ya yang mereka pekerjakan, dan ini berarti angka pengangguran akan naik drastis. Apalagi saat ini mencari kerja ini sangat susah. Ya, ditambah lagi banyak sekali perusahaan yang memasang batas usia ya. Ya, saya kadang kasihan sekali melihat mereka yang sudah berusia kepala 4 yang mau kerja apalagi jadi bingung ya, susah karena batasan usia ini. Nah, belum lagi kalau kita lihat dampaknya ke daya beli masyarakat yang pasti akan menurun. Kontraktor yang biasanya membeli material dan peralatan untuk proyek, ya mau nggak mau sekarang nggak beli lagi karena proyeknya berhenti. Dan ini akan membuat perputaran uang di sektor konstruksi jadi mandek. Ya, kalau banyak kontraktor yang kena imbasnya, ya kita bisa bayangkan sendiri berapa ratus miliar yang akan hilang dari perputaran di konstruksi ini. Nah, juga akan berdampak menurut saya kepada investasi. Karena investor mana ya yang mau nanamin modal di negara yang proyeknya minim? Mereka pasti akan mencari negara lain yang sedang gencar membangun infrastruktur. Nah, kalau misalnya para investor ini kabur atau meninggalkan Indonesia, maka ekonomi Indonesia ya tentunya akan semakin terpuruk nantinya. Jadi kebijakan efisiensi anggaran ini memang bagus ya niatnya, tapi eksekusinya saya rasa harus matang gitu. Karena dampaknya ini bisa kemana-mana, mulai dari bencana alam, PHK massal, sampai ke penurunan investasi. Jadi Pak Prabowo ya kan menargetkan ekonomi kita tumbuh 8% ya. Ya, tapi kalau caranya seperti ini, bisa-bisa malah jadi bumerang buat diri kita sendiri. Salam.